Bencana alam dahsyat yang mengguncang Sumatera beberapa waktu lalu meninggalkan luka yang mendalam bagi kita semua. Ribuan rumah hancur, ratusan nyawa melayang, dan jutaan jiwa kini hidup dalam ketidakpastian di pengungsian. Tapi yang bikin hati tercabik, ternyata di tengah tangis dan puing, ada sekelompok oknum yang justru menjadikan bencana sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Presiden Prabowo murka, Gubernur Aceh turun tangan, dan aparat langsung bergerak cepat menindak para pemalak kemanusiaan tersebut. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem meminta pemerintah pusat memberikan tindakan tegas kepada para pedagang sembako yang menaikkan harga secara tidak wajar selama masa bencana. Hal itu disampaikan langsung dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Kapolri dan Panglima TNI. Menurut Mu'alem, sejumlah kebutuhan pokok di daerah yang terdampak, termasuk Aceh, melonjak tajam setelah banjir besar melanda berbagai wilayah. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah harga beras yang naik drastis dan menyulitkan masyarakat yang ingin membantu saudaranya yang sedang berjuang pulih dari dampak bencana. Ia menilai kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi ketika warga sedang berada dalam situasi darurat dan sangat membutuhkan stabilitas harga. Dalam rapat tersebut, Mu'alem memohon kepada Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar menindak tegas pelaku serta menyusun aturan yang membatasi kenaikan harga sembako. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk mencegah praktik suka-suka yang dilakukan sebagian pedagang yang memanfaatkan situasi bencana sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan lebih besar. Kenaikan harga yang tidak terkendali benar-benar memberatkan masyarakat yang ingin membantu. Banyak para pedagang yang menaikkan harga sesuka hati, tegas Mu'alem. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan penertiban harga tidak hanya berlaku untuk pedagang pasar tradisional, tetapi juga bagi toko modern dan minimarket. Mu'alem mengatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok justru berpotensi memperlambat pemulihan warga yang sudah kehilangan rumah, harta benda, dan sumber penghidupan. Mu'alem juga meminta agar operasi pasar, pengawasan distribusi, dan penindakan pedagang nakal segera diperkuat agar situasi tidak semakin membebani warga. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Kapolri untuk menangkap siapa saja yang berani memperkaya diri di tengah penderitaan rakyat. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya, itu layak dihukum karena mereka tidak punya hati nurani. Begitu instruksi Presiden yang membahana. Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar penanganan bencana dilakukan tanpa adanya penyelewengan dan korupsi. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, ujarnya. Menurutnya, bencana harus menjadi pengingat bahwa negara harus menyalurkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu rakyat. Sementara itu, meskipun sudah lebih dari 2 pekan sejak bencana banjir bandang dan longsor menghantam Sumatera, masih ada ribuan warga yang menjerit menunggu bantuan. Di Aceh Tamiang, seorang warga bernama Khalid bercerita dengan suara yang penuh kepedihan. "Kami terpaksa tidur di jalan, karena rumah kami hancur, bantuan belum ada sampai," katanya sambil menahan tangis. Yang lebih menyesakan lagi, di beberapa titik sudah mulai tercium bau bangkai. Entah itu manusia yang sudah meninggal atau hewan yang mati. Bahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang berhasil menembus Aceh Tamiang pada Rabu malam pukul 23.00 melaporkan kondisi yang memilukan. Bau bangkai mulai menyeruak dan kemungkinan besar itu adalah mayat-mayat yang belum dievakuasi. Di Tapanuli Tengah, kondisinya tidak lebih baik. Bupati Masinton Pasaribu melaporkan bahwa warga yang terisolir terpaksa bertahan hidup dengan makan buah seadanya di sekitar pemukiman. Selain itu, listrik di sebagian daerah terdampak juga belum menyala. Bayangkan dalam kegelapan, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa makanan memadai jelas menambah penderitaan yang ada. Menteri Perdagangan, Mendag Budi Santoso, membeberkan penyaluran bahan pokok di wilayah terdampak banjir Sumatera saat ini masih terkendala kondisi infrastruktur. Ia menyebut secara umum pasokan di daerah sekitar bencana masih tersedia, namun distribusi bantuan ke titik terdampak belum sepenuhnya lancar karena akses jalan dan jembatan yang rusak.
Sementara itu, hingga saat ini, TNI telah membangun 9 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana Aceh hingga Sumatera. Jembatan tersebut dibangun dengan tujuan memperlancar mobilisasi pengiriman bantuan ke wilayah terdampak. Rinciannya, 3 jembatan dibangun di wilayah Aceh, 2 jembatan dibangun di wilayah Sumatera Barat, dan 1 jembatan dibangun di wilayah Sumatera Utara. Saat ini, TNI juga tengah membangun 3 jembatan Bailey lainnya di wilayah terdampak bencana tersebut. Jembatan Bailey sangat membantu masyarakat, sangat membantu TNI juga dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur darat. Dalam waktu dekat ini akan ada banyak pemasangan unit jembatan Bailey, ini sudah diberangkatkan dari Jakarta menggunakan angkutan darat. Tutur salah satu anggota TNI yang bertugas. Sementara itu, Kasubdispensus Dispenat Letkol Aryo Priyotomo mengungkapkan, sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Jenderal Bintang 1 itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini. Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A400, Hercules, kemudian Kasa, termasuk Karavan, jelas dia. Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar. Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat, ucap dia. Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 angkut dropping Republik Indonesia, ADRI. Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel. Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2, tegas dia. TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi ini. Kita berupaya membantu rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mengalami kesulitan.